Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah di Gaza, bertepatan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. Artinya, Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi, meski bukan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i berkunyah Abu Abdillah dan berlakab Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kendati beliau mampu memperoleh ilmu dan kedudukan yang tinggi, beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat saat Imam masih belia. Berikut kata-kata bijak Imam Syafi'i paling populer sepanjang masa. 1. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. 2. Kaji dan dalamilah sebelum kau menduduki jabatan. Karena kalau engkau telah mendudukinya maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. 3. Pekerjaan terberat itu ada 3. 1. Sikap dermawan di saat keadaan sempit. 2. Menjauhi dosa di kala sendiri. 3. Berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. 4. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. 5. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. 6. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu, yang membuatmu terbelenggu. Dan berapa banyak orang yang memperlakukan dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu. 7. Biarlah orang bersikap bodoh, dan menghina. Dan tetaplah bersikap santun, gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. 8. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, merupakan suatu keharusan. Sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan yang buruk. 9. Pilar kepemimpinan itu ada 5. 1. Perkataan yang benar. 2. Menyimpan rahasia. 3. Menepati janji. 4. Senantiasa memberi nasihat. 5. Menunaikan amanah. 10. Sebesar-besar aib keburukan, ialah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. 11. Silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak mempunyai jawaban, tapi singa selalu tidak membalas gonggongan anjing. 12. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh. Dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. 13. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukanlah sikap dengan berpikir. 14. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan kemampuanmu, ternyata kemampuanmu jauh lebih besar. 15. Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. 16. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah, kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. 17. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolong bagimu. 18. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat, apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. 19. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. 20. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. 21. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. 22. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. 23. Kebaikan itu ada 5 perkara.
1. Kekayaan hati. 2. Bersabar atas kejelekan orang lain. 3. Mengais rezeki yang halal. 4. Takwa. 5. Yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. 25. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. 26. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil dan bodoh, karena dia tidak tahu landasan ilmu. 27. Andai aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti ku suapin engkau dengan ilmu. 28. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapatkan pahala, meskipun mereka tidak memujiku. 29. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. 30. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. 31. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkanlah negerimu, merantaulah ke negeri orang. Singa tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. 32. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan 2 cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. 33. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. 34. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. 35. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. 36. Takdir akan menjadi milikmu, bahkan jika ada di bawah gunung. Apa yang bukan takdirmu tidak akan dapat dicapai, bahkan di antara 2 bibir. 37. Wanita bukanlah pakaian yang bisa dipakai dan dilepas dengan bebas. Mereka terhormat dan memiliki hak mereka sendiri. 38. Jika pasangan Anda marah, Anda harus tenang. Jika yang satu menjadi api, yang lain harus menjadi air. 39. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. 40. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. 41. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. 42. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. 43. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. 44. Jika bingung, perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. 45. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. 46. Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. 47. Seorang pria dapat menjadi anak kecil dengan istrinya, tetapi jika sang istri membutuhkannya ia harus bertindak seperti anak laki-laki dewasa. 48. Janganlah engkau percaya dengan sifat seseorang, hingga engkau melihat tingkahnya ketika sedang marah. 49. Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi aku tidak temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. 50. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah kalau tidak berkah. Takutlah kalau tidak punya cukup, takutlah kalau tidak punya sabar. 51. Rezeki itu adalah ujian,
Dimewahkan bukan berarti dimuliakan. Disempitkan bukan berarti dihinakan. 52. Dua kunci yang meluaskan kita adalah syukur dan sabar. 53. Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya. 54. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. 55. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan bisa lemah lembut kepadamu. 56. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya kelelahan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. 57. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. 58. Aku khawatir akan datang hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. 59. Cara terbaik untuk menyalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. 60. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. 61. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. 62. Orang yang tidak dapat menguasai matanya, maka hatinya tidak ada harganya. 63. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. 64. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. 65. Dari begitu banyak sahabat, tidak kutemukan sahabat lebih baik daripada menjaga lidah. 66. Aku memikirkan semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. 67. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki oleh Allah kepada apa yang nyata di wajahnya. 68. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. 69. Jagalah salatmu, karena saat kamu kehilangan salat, maka kamu akan kehilangan segalanya. 70. Keyakinan iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan perkataan dan apa yang kamu pikirkan. 71. Kamu merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharapkan kehidupanmu. Karena dia yang telah melahirkan, merawat, dan mendidikmu, maka marahnya ibu tak sebesar pengorbanan yang dia lakukan. 72. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pesan yang ada dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.